Karena metodologi untuk pengembangan sistem informasi yang tersedia adalah banyak, maka tantangan pertama yang dihadapi oleh analis adalah memilih metodologi yang akan digunakan. Dan memilih metodologi ini tidaklah sederhana karena tidak ada satu metodologi yang akan menjadi yang terbaik dari yang lainnya. Gambar berikut merupakan merangkum beberapa kriteria penting untuk memilih metodologi pengembangan dari sebuah sistem informasi. Yang pertama adalah clarity of user requirement. Ketika persyaratan pengguna atau kebutuhan dari pengguna dari sebuah sistem tidak jelas, maka sulit untuk memahaminya dengan membicarakannya dan menjelaskannya dengan laporan tertulis. Pengguna biasanya perlu berinteraksi dengan teknologi untuk benar-benar memahami apa yang dapat dilakukan oleh sistem yang baru dan cara terbaik menerapkannya pada kebutuhan mereka. Metodologi RAD dan Agile biasanya lebih sesuai jika kebutuhan pengguna tidak terlalu jelas. Kemudian familiarity with technology. Ketika sistem akan menggunakan teknologi yang baru dikenal oleh para analis dan pemogram, penerapan awal teknologi yang baru dalam metodologi akan meningkatkan peluang keberhasilan. Jika sistem dirancang tanpa pengetahuan tentang teknologi dasar ini, resiko meningkat karena alat mungkin tidak mampu melakukan apa yang diperlukan. Kemudian sistem complexity. Sistem yang kompleks membutuhkan analisis dan desain yang cermat serta terperinci. Kemudian sistem reliability, yaitu keandalan sistem, biasanya merupakan faktor penting dalam pengembangan sistem. Untuk beberapa aplikasi, keandalan sangatlah penting, misalnya untuk peralatan medis, sistem kendali rudal untuk perang misalnya. Kemudian short time schedule, metodologi berbasis RAD dan Agile adalah pilihan yang sangat baik ketika timeline yang ada adalah pendek, karena metodologi ini paling memungkinkan tim proyek untuk menyesuaikan fungsionalitasnya dalam sistem berdasarkan tanggal pengiriman tertentu. Dan jika jadwal proyek mulai meleset, hal itu dapat disesuaikan kembali dengan menghapus fungsionalitas dari versi atau prototipe yang sedang dikembangkan. Metodologi berbasis waterfall adalah pilihan terburuk ketika waktunya harus dipentingkan karena tidak memungkinkan perubahan jadwal yang mudah pada waterfall. Kemudian schedule feasibility. Salah satu tantangan terbesar dalam pengembangan sistem adalah menentukan apakah suatu proyek sesuai dengan jadwal atau tidak. Hal ini terutama berlaku untuk metodologi desain terstruktur karena desain dan implementasi terakhir terjadi di akhir proyek. Yang pertama adalah mengenai skills atau keterampilan. Keterampilan ini untuk seorang analis dibagi menjadi 6 kategori, yaitu technical, bisnis, analytical, interpersonal, manajemen, dan etikal. Analis harus memiliki keterampilan teknis untuk memahami lingkungan teknis organisasi yang ada, teknologi yang akan membentuk sistem baru, dan cara keduanya dapat masuk ke dalam solusi teknis yang terintegrasi. Keterampilan bisnis, sedangkan keterampilan bisnis diperlukan untuk memahami bagaimana IT dapat diterapkan pada suatu situasi bisnis dan untuk memastikan bahwa IT memberikan nilai bisnis yang nyata bagi organisasi.
Seorang analis adalah problem solver atau pemecah masalah yang berkelanjutan baik di tingkat proyek maupun organisasi, dan mereka menguji keterampilan analitis secara teratur. Analis seringkali perlu berkomunikasi secara efektif satu dengan yang lainnya, dengan pengguna yang lain, dengan manajer bisnis yang memiliki pengalaman dengan teknologi tentunya, dan dengan pemrogram yang seringkali memiliki lebih banyak keahlian teknis daripada analis. Analis harus mampu memberikan presentasi kepada kelompok besar dan juga kelompok kecil, serta menuliskan laporan. Seorang analis tidak hanya perlu memiliki kemampuan interpersonal yang kuat, tetapi mereka juga harus mengelola orang dengan siapa mereka bekerja, dan mereka perlu mengelola tekanan atau pressure, dan serta resiko yang terkait dengan situasi yang tidak jelas. Terakhir adalah analis harus berurusan dengan keadilan, kejujuran, dan etika dengan anggota tim project, misalnya manajer, pengguna sistem lainnya. Kemudian analis juga sering berurusan dengan informasi rahasia atau informasi yang jika dibagikan kepada orang lain dapat menyebabkan kerugian, misalnya entah itu perbedaan pendapat di antara karyawan atau kerugian lainnya. Sehingga penting untuk menjaga kepercayaan untuk organisasi. Organisasi yang berbeda membagi peran secara berbeda, dan sebagian besar tim sistem informasi mencakup banyak individu lainnya seperti pemrogram yang benar-benar menuliskan program yang membentuk sistem, kemudian penulis teknis yang menyiapkan layar bantuan atau dokumentasi lainnya, misalnya user manual dan sistem manual. Role yang pertama atau peran yang pertama adalah sebagai bisnis analis. Seorang analis bisnis berfokus pada masalah bisnis di sekitar sistem. Masalah-masalah ini termasuk mengidentifikasi nilai bisnis yang akan dibuat oleh sistem, kemudian mengembangkan ide, saran tentang bagaimana proses bisnis dapat ditingkatkan, dan merancang proses dan kebijakan baru dalam hubungannya dengan analisis sistem. Kemudian, seorang bisnis analis kemungkinan besar memiliki pengalaman bisnis dan beberapa jenis pelatihan profesional. Seorang bisnis analis memiliki kepentingan sponsor project dan pengguna akhir sistem. Seorang analis bisnis membantu dalam fase perancangan dan desain, tetapi paling aktif dalam fase analisis. Kemudian adalah yang kedua, sistem analis. Seorang analis sistem berfokus pada masalah sistem informasi pada sekitar sistem. Kemudian sistem analis ini mengembangkan ide dan saran tentang bagaimana teknologi informasi dapat meningkatkan proses bisnis, merancang proses bisnis baru dengan bantuan dari analis bisnis, merancang sistem informasi baru, dan memastikan bahwa semua standar sistem informasi akan dipertahankan. Seorang sistem analis kemungkinan besar memiliki pelatihan dan pengalaman yang signifikan dalam analis dan desain, pemrograman, dan bahkan di bidang bisnis. Sistem analis ini mewakili kepentingan Departemen Sistem Informasi dan bekerja secara intensif melalui proyek, tetapi mungkin kurang selama fase implementasi. Selanjutnya adalah infrastructure analis atau analis infrastruktur yang berfokus pada masalah teknis seputar bagaimana sistem akan berinteraksi dengan infrastruktur teknis organisasi, misalnya perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan basis data. Tujuan analis infrastruktur ini termasuk memastikan bahwa
sistem informasi yang baru sesuai dengan standar organisasi dan mengidentifikasi perubahan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung sistem. Analis infrastruktur ini mungkin memiliki pelatihan dan pengalaman yang signifikan pada bidang jaringan, administrasi database, dan berbagai produk perangkat keras dan perangkat lunak. Kemudian, analis infrastruktur ini mewakili kepentingan organisasi dan kelompok sistem informasi yang pada akhirnya harus mengoperasikan dan mendukung sistem baru setelah sistem tersebut dipasang. Seorang analis infrastruktur ini bekerja selama proyek, tetapi mungkin kurang selama fase perencanaan dan analisis. Selanjutnya adalah Change Management Analyst. Seorang analis manajemen perubahan berfokus pada orang-orang dan masalah manajemen seputar instalasi sistem. Peran analis manajemen ini termasuk memastikan bahwa dokumentasi dan dukungan yang memadai akan tersedia untuk pengguna. Kemudian mereka juga memberikan pelatihan kepada pengguna tentang sistem yang baru dan mengembangkan strategi untuk mengatasi penolakan terhadap perubahan. Individu ini harus memiliki pelatihan dan pengalaman yang signifikan dalam perilaku organisasi secara umum dan manajemen perubahan. Analis change management ini mewakili kepentingan sponsor project dan pengguna serta paling aktif selama fase implementasi, tetapi mulai meletakkan dasar untuk perubahan selama fase analisis dan desain. Selanjutnya adalah project manager. Seorang project manager bertanggung jawab untuk memastikan bahwa project selesai tepat waktu dan sesuai dengan anggaran, dan bahwa sistem memberikan semua manfaat yang dimaksudkan oleh sponsor project. Peran manajer project termasuk mengelola anggota tim, mengembangkan rencana project, menetapkan sumber daya, dan menjadi titik tolak utama ketika orang di luar tim mempunyai pertanyaan sekitar project. Manajer project ini kemungkinan besar memiliki pengalaman yang signifikan dalam manajemen project dan mungkin telah bekerja selama bertahun-tahun sebagai analis sistem sebelumnya. Project manager ini mewakili kepentingan Departemen Sistem Informasi dan sponsor project dan bekerja secara intens selama project.